Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk belajar menggunakan laptop atau mengenal fitur-fitur yang ada pada laptop. Nah, di sini kita kembali lagi ke 3 tahun yang kemarin ya. Saya sudah pernah membuat tutorial cara belajar menggunakan laptop dan itu pun viral ya, untuk view-nya sampai 1 juta. Nah, di sini saya akan membuat tutorial lagi ya, supaya teman-teman siapa tahu nanti ada yang belum paham atau fitur-fitur yang belum saya sepilkan atau saya ajarkan. Nah, nanti saya ajarkan di tutorial ini. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Check it out. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenal fitur-fitur atau komponen-komponen pada laptop ya. Di sini saya menggunakan laptop merek Toshiba ya, ini. Nah, ini sudah yang saya sudah gunakan sekitar 10 tahun ya, hampir 10 tahun dari saya zaman masa kuliah, dari 2013 sampai sekarang 2024. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri, hampir 10 tahun lebih ya. Nah, di sini saya katakan laptop ini sudah tergolong the best ya. Nah, jadi saya menggunakan laptop ini sudah 10 tahun ya. Nah, jadi sangat lama dan laptop ini sudah seperti inilah bentuknya ya. Ini sudah seperti ini, sudah sempel. Nah, ini bisa dibenerin sebenarnya ya. Ini untuk bisa dibenerin di teknisi laptop atau komputer. Nah, terus ini RAM-nya yang tadinya 2 GB ya, sudah saya up menjadi 4 GB RAM-nya, RAM penyimpanan di laptop ini. Nah, ini sudah cukup untuk editing ya. Terus itu harddisknya itu saya sudah up sampai 1 tera ya, 100.000 GB ya. Nah, ini penampilannya saat ini ya. Nah, ini ya masih mulus, ininya masih padnya masih kayak gini, layarnya ini saja yang kompel ya ini. Tetapi ini di sini ada ya, ini baterai. Nah, ini baterainya sudah nggak ada ya, karena sudah soak. Nah, ini langsung terhubung ke listrik. Nah, jadi bisa dibelikan baterai kalau bisa, atau baterai kita belikan baterai ya. Nah, di sini masih normal saya gunakan. Yang penting rajin perawatan, install ulang komputer, install ulang laptop ya. Windowsnya ini menggunakan Windows 2010 ya. Dulunya masih menggunakan 2007 dari awal beli. Nah, sekarang sudah 2011 ya, Windows 11 ya. Nah, ini saya masih menggunakan Windows 10 yang menurut saya masih enak performanya. Nah, ini sangat-sangat masih awet. Tombolnya ini juga masih bagus. Nah, ini ya. Nah, dulu masih saya lapisi ini ya, ada lapisannya biar awet. Nah, ini spekernya semuanya masih normal ya. Jadi untuk laptop Toshiba ini ya, dengan merek Toshiba ini menurut saya ini tahan banting. Nah, ini ya. Jadi itu sesuai pemakaian juga ya. Saya tidak pernah menggunakan untuk main game ya. Jadi lumayan awet. Nah, saya sudah pernah ganti harddisknya saja. Kalau harddisk yang dulu sudah rusak ya, saya sudah ganti harddisk. Setelah itu normal kembali, kita bisa pakai sampai sekarang. Cuma sekali ganti harddisk, RAM-nya saya tambah. Nah, itu. Oke, yang pertama di sini kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengenal fitur ini. Yang pertama di sini ada touchpad ya. Nah, ini untuk menggerakkan mouse. Nah, ini ya. Nah, ini jarang saya gunakan karena saya sering editing. Saya menggunakan mouse. Ini ya, mouse yang terhubung ke laptop ini. Nah, ini ya. Terus ini juga klik kiri sama klik kanan. Nah, ini. Nah, jadi ini jarang digunakan karena jadi masih nggak terlalu jelek ya. Ini masih sedikit ngelupas sedikit catnya.
Terus di sini ada tombol-tombol ya. Ini untuk tombol powernya di sini. Terus ini juga saya sepilkan ya. Nah, ini di sini ada untuk kabelannya ya. Ini untuk USB, ini untuk CD. CD-nya ini sudah nggak bisa lagi ya, sudah rusak. Maklum, laptop sudah lawas. Terus samping sebelahnya ini ya, ini ada untuk VGA ya. Terus ini HDMI, ini USB lagi, ini untuk headset ya. Nah, ini untuk pendinginnya, ini untuk jasanya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan teman-teman untuk membeli laptop itu, teman-teman harus perawatan ya. Jadi kalau pengen laptopnya teman-teman awet sampai 10 tahun, itu harus rajin perawatan hardware ataupun software. Nah, ini hardwarenya saya spillkan ya. Nah, ini hardwarenya seperti inilah ya, tapi masih normal, jadi ini standby di rumah saja. Nah, untuk tombolnya semuanya masih berfungsi ya, semuanya ini. Jadi dari CTRL, FN, Shift ini masih berfungsi. Oke, setelah kita sepilkan hardware, kita masuk ke software, kita masuk ke layar laptopnya. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke layar laptopnya ya. Kita akan sepil aplikasi apa atau software apa yang saya gunakan selama ini. Nah, di sini adalah saya menggunakan Windows 10 ya. Tampilannya seperti ini. Kita cek dulu di bagian kontrol panel ya. Kita ketikkan, kita masuk kontrol panel untuk ngecek ini ya, laptopnya. Kita masuk ke security, kita pilih yang sistem. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek untuk penyimpanan ya. Di sini untuk namanya desktop. Nah, ini untuk prosesornya Intel Core i3 ya. Ini udah i3. Terus RAM-nya 8 GB. Ini ada 2 slot, jadi saya kasih 4 sama 4 ya. Sudah saya up ya. Jadi 8 GB totalnya. Terus ininya 64 MB. Nah, itu ya. Terus ini menggunakan Windows 10 Pro. Nah, ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngecek di sini untuk penyimpanan dalam laptopnya. Nah, ini teman-teman sebelum membeli laptop wajib tahu. Nah, ini adalah RAM-nya 8, terusnya ininya mana nggak kelihatan ya. Nah, ini Windows 10. Nah, ini harddisknya bisa dicek di sini juga ya. Kita masuk di ini file explorer. Nah, ini di PC. Nah, ini ada 2, yang di C sama di D. Ini hampir penuh semua. Yang di C ini totalnya sekitar 200 lebih ya, 200 GB. Yang ini 263 GB. Nah, berarti jumlahnya sekitaran 500 GB. Nah, ini kita bisa up lagi sampai 1 tera ya. Untuk penyimpanannya kita ganti, atau ini masih harddisk bukan SSD. Kalau lebih cepat lagi sekarang sudah ada terbaru, kita menggunakan SSD. Nah, itu ya pengganti harddisk. Terus selanjutnya di sini, nah ini tadi kita bisa baterainya, ini tadi kita bisa cek ya, sudah nggak ada baterainya. Jadi ininya masih X. Nah, ini ya masih kosong. Nah, ini kalau mati lampu dia akan mati. Terus selanjutnya di sini aplikasi yang saya gunakan yang pertama untuk rekam layar ini ya, Bandicam. Ini nggak nyampe 100 MB ya, berapa MB saja untuk rekam layar yang saya gunakan ini. Setelah itu ini untuk video pad ya. Untuk video pad yang saya untuk editing ini seperti ini, video pad. Terus ini untuk ngedit-ngedit video, dan ini juga masih
penyimpanannya atau memorinya kapasitasnya nggak nyampe 100 MB juga, nggak nyampe 1 gigaan. Nah ini enteng juga untuk pemula juga. Oke, selanjutnya dan di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Di situ harus ada di setiap laptop teman-teman karena ini untuk belajar mengetik di Microsoft Word. Terus ada PowerPoint untuk presentasi, setelah itu ada Excel untuk membuat tabel ya atau menghitung. Nah ini masih banyak lagi yang lainnya. Nah yang sering digunakan 3 itu. Setelah itu selanjutnya ada untuk Google Chrome ya, ini untuk pencarian ya. Misalnya kita mau cari buka YouTube atau mau cari tentang tutorial di Google. Nah ini menggunakan aplikasi Google Chrome yang digunakan. Terus ada juga Firefox juga sama, terus Opera juga sama. Nah ini yang sering saya gunakan. Setelah itu ada ini ya, ini yang paling penting untuk bagi pemula. Ini adalah aplikasi Repeat Typing. Nah kita belajar untuk mengetik 10 jari ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Nah jadi di aplikasi ini kita diajarkan untuk belajar mengetik 10 jari dari level mulai ya, dari level yang paling enak sampai yang paling sulit. Nah ini kita sesuaikan bentuk tangannya ini sesuai yang ini ya. Jadi setiap huruf ini warnanya berbeda. Jadi misalnya ini untuk warna oranye ini fungsinya yang tugas ngetik ini jari kelingking sebelah kiri ya. Untuk jempol kanan kiri ini untuk ngetik spasi. Nah dan berikutnya sama ya. Ini untuk belajar ngetik 10 jari supaya teman-teman mahir untuk mengetik cepat. Nah selanjutnya aplikasi yang perlu teman-teman download juga. Di sini ada editing video ya, editing foto juga sama, atau Photoshop itu teman-teman bisa download kalau mau belajar, atau teman-teman mau belajar dari Canva juga yang online, yang saya sudah buat tutorialnya belajar editing secara online di Canva. Nah itu teman-teman harus juga itu. Nah ini VCL ini ya, VCL ini untuk menyetel atau memutar musik atau video ya. Ini juga bisa di download atau biasanya dari bawaan laptop itu juga ada. Terakhir itu ada Zoom, ini untuk ngezoom. Terus masih banyak yang lainnya ya, yang teman-teman butuhkan. Silakan teman-teman bisa download aplikasinya di Google ya. Di Google ini teman-teman mau download aplikasi apa, teman-teman tinggal download. Nah untuk pendownloadan saya tidak akan buat tutorial karena itu melanggar kebijakan YouTube ya. Saya sudah 2 kali pelanggaran untuk cara download musik dan download aplikasi itu dilarang ya. Terus di sini ada ini ya, ini ada tombol-tombol. Terus untuk menampilkan di desktop ini, misalnya tadi, nah ini Microsoft Word ya. Misalnya saya mau menampilkan Microsoft Excel ya, kita cari dulu di sini. Biasanya dia yang belum tampil ini tersimpan di sini ya. Nah ini kita cari Microsoft Excel. Nah ini kita klik kanan ya. Nah di sini kita pilih ya, ini berarti sudah disematkan. Kita pin to text bar atau for star, ini juga bisa. Kita coba di text bar. Nah nanti kalau text bar ini muncul di bawah sini ya. Kalau yang satunya tadi yang unpin ini berarti menghilangkan, ini form star ini munculnya di sini. Nah kalau sudah muncul di sini kita tinggal tarik saja, klik kiri, tahan, tarik ke sini. Nah dia otomatis muncul di desktop. Nah ini ya. Kalau untuk menghilangkan yang ini tadi klik kanan, setelah itu kita unpin ya, dia hilang. Terus di sini ada fitur-fiturnya, ada wifi ya, jadi jaringan internet ya. Ini saya sudah terhubung ke jaringan internet.
Setelah itu ada ini ya, informasi baterai ya. Ini karena tidak ada baterainya lagi, langsung listrik, dia tidak ada persenannya. Setelah itu ada volume, ini untuk volume. Terus masih ada jam dan tanggal ya, ini teman-teman bisa atur. Terus di sini yang paling penting di sini ini ya, file explorer ya. File explorer ini adalah tempat untuk kita apa nah, untuk kita mengelola penyimpanan ya. Nah, ini penyimpanan saya ada di C sama D, ada 2 ya. Ini harddisknya ya. Kita bisa dilihat di disk PC ya, ini sudah merah, ini berarti tinggal sedikit. Nah, ini yang terpakai sudah banyak. Kalau untuk setelah download, dia muncul di downloadan ini ya. Nah, ini hasil downloadan yang saya sudah pernah download. Terus untuk ada dokumen untuk setelah kita ngetik, kita save. Biasanya kalau kita tidak tentukan folder penyimpanannya, dia akan tersimpan di dokumen ini. Terus ada picture, setelah itu ada video, dan masih banyak yang lain. Kita bisa pindah atau kita bisa nyimpan data di mengelola data ini di file explorer ini ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk teman-teman. Ini hanya untuk sekedar cerita ya, cerita untuk fitur-fitur hardware dan software. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang pengen mau beli laptop ya, yang saya pakai ini merek Toshiba ya, laptop Toshiba dengan prosesor i3 ya, Core i3 ya. Nah, ini harganya dulu di tahun 2013 masih sekitar harganya 5.500.000 ya. Nah, kita coba cari harganya sekarang. Harga laptop Toshiba Core i3 ya. Kita pilih yang Core i3. Nah, sudah sampai berapakah harganya sekarang? Nah, kita biasanya ini kita cari yang shopping ini aja ya. Ini perkiraan harga saja ya. Nah, ini ada laptop Toshiba. Ini Core i3 Gen 2 RAM 16. Ini harganya 5.280.000. Nah, ini speknya lebih besar dan harganya lebih murah ya dibandingkan tahun 2013 yang lalu. Nah, karena sekarang laptop itu mereknya banyak dan banyak saingan juga, dia harganya itu sangat-sangat murah. Nah, itu. Tapi untuk kualitasnya mungkin kalau menurut saya itu lebih bagus kualitas laptop zaman dahulu ya. Kualitas laptop zaman dahulu itu sangat-sangat terbukti ampuh, contohnya yang saya gunakan ini. Nah, sekarang itu laptopnya murah tapi kualitasnya belum tentu juga ya, tapi nggak apa-apa ya, biasanya bisa sampai tahan 5 tahun juga, tergantung ke penggunaan kita ya. Nah, ini harga laptop. Rekomendasi untuk yang pengen belajar saja, untuk belajar laptop, ngetik, editing ala kadarnya ya, bukan profesional. Nah, ini teman-teman boleh beli laptop yang harganya sekitar 5 jutaan ini ya. Nah, ini Toshiba ini. Kalau untuk yang 2 juta ini ya, 2 juta ini bisa, tapi mungkin hanya bisa untuk mengetik, setelah itu searching, setelah itu memindah data, menyimpan data. Nah, ini harga laptop yang harganya 2 jutaan ke atas ya. Mungkin untuk mengedit atau teman-teman mau apa ya, biasanya editing foto atau video itu nggak bisa ya, bukan nggak bisa, itu biasanya loadingnya lama. Nah, itu. Nah, jadi saya sarankan kalau bisa beli laptop speknya minimal sekarang Core i3 ya, minimal. Nah, ini minimal, ini minimal RAM 4 HDD
Ini biasanya second ya ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang belum saya sampaikan, silakan komentar di kolom di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat pada tutorial kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.